Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, salam jumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Denny Lumempo, dalam acara Pancaran Air Sorgawi Belajar Ngerti Teologi. Kita akan membicarakan satu topik, yaitu apakah bayi dan anak-anak yang meninggal masuk sorga? Saudara, topik ini saya pilih karena ada beberapa latar belakang. Yang pertama adalah adanya beberapa pertanyaan seputar kematian usia bayi dan anak-anak yang dihubungkan dengan keselamatan sorga. Bayi dan anak-anak tersebut ada di lingkup keluarga Kristen dan juga di lingkup keluarga di luar Kristus. Ada yang berpendapat bahwa bayi dan anak-anak kalau harus mengalami kematian dan mereka ada di lingkup keluarga Kristen, maka secara otomatis mereka masuk ke dalam sorga. Tetapi ada juga yang menyanggah pendapat tersebut, karena keluarga Kristen belum tentu Kristen sejati. Orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus bisa saja hanya secara lahiriah. Mungkin dapat diistilahkan Kristen KTP, Kristen yang belum lahir baru. Lalu di dalam Mazmur pasal 51 ayat 7, Firman Tuhan memberitahu bahwa setiap manusia sudah memiliki dosa keturunan. Pemazmur mengakui bahwa sejak di dalam kandungan sudah memiliki dosa. Jadi saudara, dari dua pendapat itu maka masih meragukan apakah anak-anak bayi yang ada di lingkup keluarga Kristen pasti masuk surga? Lalu bagaimana dengan bayi dan anak-anak yang ada di lingkup keluarga non-Kristen? Apakah secara otomatis mereka tidak selamat karena orang tuanya tidak berada di dalam Kristus? Untuk membuat sebuah kesimpulan dari latar belakang tersebut, kita perlu memperhatikan data-data yang ada di dalam Alkitab sebagai berikut. Kita akan memulai penelusuran terhadap beberapa data Alkitab tentang keselamatan, khususnya untuk usia bayi dan anak-anak. Yang pertama, prinsip keselamatan Kristen adalah mengharuskan adanya korban pengganti atau korban penghapus dosa manusia. Hal tersebut telah digenapi di dalam Kristus. Saudara bisa perhatikan di ayat-ayat yang sudah saya tampilkan. Dan hal tersebut adalah wujud perbuatan kasih Allah yang terbesar bagi dunia, atau seringkali diistilahkan dengan kasih karunia. Yang berikutnya, prinsip selanjutnya adalah adanya iman atau kemauan menerima tanpa ragu kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus tersebut. Setelah ada korban penghapus dosa, maka yang kemudian adalah mengharuskan adanya iman, adanya kemauan untuk mempercayai korban penghapus dosa, mempercayai kasih karunia yang ada di dalam Kristus. Berikutnya, dalam Injil Matius 18 ayat 2-4, Yesus memanggil dan menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah orang dewasa sebagai sampel, sebagai contoh bagi orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikian juga dalam Matius 19 ayat 14, Yesus menaruh anak-anak sebagai sampel bagi penghuni sekaligus yang empunya kerajaan sorga atau disebut dengan ahli waris. Berdasarkan penelusuran terhadap data-data Alkitab tersebut di atas, maka dapatlah dibuat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada dasarnya korban Kristus yang sempurna sebagai wujud kasih Allah yang terbesar bagi dunia sudah nyata. Keselamatan telah dikerjakan dalam Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kemampuan dan kemauan untuk percaya hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Sebab kemampuan dan kemauan percaya harus didahului dengan kemampuan memahami Kristus dan karyanya, serta kesadaran penuh akan kebutuhan keselamatan.
kesadaran penuh akan kebutuhan kasih karunia. Usia bayi dan anak-anak belumlah memiliki kemampuan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa, dan juga masih belum memiliki kesadaran sebaik yang dimiliki oleh orang-orang dewasa. Jadi, tahapan untuk percaya Yesus, tahapan untuk sadar akan kasih karunia belum dapat diterapkan kepada anak-anak. Berikutnya, Yesus Kristus menjadikan anak-anak sebagai sampel, sebagai contoh bagi penghuni dan pemilik kerajaan sorga. Itu berarti anak-anak pasti masuk sorga, sebab telah dijadikan sampel atau contoh. Kalau saja yang mencontoh masuk sorga, apalagi contohnya. Berarti kita bisa melihat pesan yang Yesus mau sampaikan kepada orang-orang yang melihat aksi dari Yesus menempatkan anak kecil sebagai sampel, bahwa Yesus mau memberi ketegasan, anak-anak kecil pasti masuk sorga. Kesimpulan akhir adalah usia bayi dan anak-anak dari latar belakang kepercayaan keluarga apapun, semuanya pasti masuk sorga. Lalu kita berpindah kepada pertanyaan berikut. Kalau demikian, batas usia anak-anak sampai berapa tahun? Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun. Jadi saudara, persoalan batas usia anak-anak masih belum dapat dipastikan. Sebab usia jasmani tidak berbanding lurus dengan usia mental atau usia jiwa. Ada anak yang usia 10 tahun lebih dewasa dari usia 12 tahun dalam hal mental, dalam hal jiwa. Jadi, usia ideal seseorang untuk dapat memiliki kemampuan dan juga memiliki kemauan percaya kepada Kristus itu masih sulit untuk diputuskan. Namun, kita bisa melihat dari psikologi perkembangan. Kita bisa mengambil sumber non-Alkitab, yaitu ilmu psikologi. Dan kalau kita perhatikan, maka di atas usia 15 tahun, kesadaran diri seseorang semakin baik, semakin lengkap, semakin sempurna. Kemampuan memahami, kemampuan membuat pertimbangan, itu semua terjadi secara ideal, terjadi secara lengkap, secara baik di atas usia 15 tahun. Sehingga saya pribadi berani membuat sebuah kesimpulan bahwa batas usia anak-anak adalah hingga usia 15 tahun. Oleh karenanya, pelajaran ini dapat memberikan sebuah ketegasan dari usia bayi, usia sejak ada di dalam kandungan, sejak kehidupan itu terbentuk hingga sampai usia 15 tahun. Seandainya mereka ini harus mengalami kematian, maka firman Tuhan menjamin mereka pasti masuk sorga. Dari latar belakang apapun tidak berpengaruh. Demikian pelajaran yang dapat saya sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.